Sunday at 9:30 on 4. You've got a phenomenal voice. Please, just sing for us. So heavy! Who do you think is powering that spotlight? Millions of people, that's who. All of them out there right now. Black Mirror continues with 15 Million Merits, Sunday at 9:30 on 4, after the X Factor final. 15 Million Merits bercerita tentang masa depan, sebuah dystopian, yang di sana mayoritas manusia bekerja mengayuh sepeda untuk menghasilkan energi. Agar tidak bosan, di depan mereka disediakan layar televisi sebagai hiburan. Kerja hasil mengayuh mereka dibayar dengan satuan merit. Satuan merit ini dapat digunakan untuk membeli makanan, pasta gigi, akses, hingga menutup iklan yang tiba-tiba muncul di layar. Tokoh utama kita adalah Beng, seorang lelaki kulit hitam yang memiliki 15 juta merit hasil warisan kakaknya yang sudah meninggal. Beng merasa suka kepada seorang perempuan yang baru ditempatkan di sana, Abby. Abby memiliki suara yang bagus, karena itulah Beng merasa Abby perlu mengikuti acara Hot Shot, sebuah acara pencarian bakat yang nampaknya adalah salah satu jalan keluar dari dunia perbudakan tersebut. Mengorbankan 15 juta merit miliknya, Beng membelikan tiket audisi kepada Abby untuk meraih mimpinya. Namun, para juri Hot Shot merasa bahwa mereka sudah memiliki terlalu banyak penyanyi. Abby bernyanyi dengan bagus, namun belum sampai pada tahap yang luar biasa. Maka dari itu, salah satu juri yang berkutat di dunia pornografi segera menawarkan slot pekerjaan aktris porno kepada Abby, dan Abby malah masuk ke industri porno tersebut. Beng, tokoh utama kita tadi, tidak terima dan hendak balas dendam. Kita juga melihat di sini, Beng memperjuangkan siang dan malamnya dalam mengumpulkan merits agar bisa pergi mengikuti audisi Hot Shot. Setelah berhasil dan mengikuti audisi, Beng mengeluarkan sebuah pecahan kaca dan mengancam akan bunuh diri saat itu juga kalau dihentikan bicara. Beng pun bicara, mengutuk-ngutuk sistem, melakukan orasi, mengeluarkan sumpah serapah, menuturkan kebenaran yang disembunyikan. Apa yang terjadi selanjutnya tampak sangat cepat, penuh twist, dan menggambarkan betapa teknologi dikuasai oleh keinginan masyarakat. Semudah aturan, ada permintaan, maka ada penawaran. Pada episode 2, 15 Million Merits, kita melihat sebuah sistem di mana pemeran utama, Bing Madsen, yang hidupnya hampir seperti diperbudak oleh sistem. Ini mengimplikasikan kehilangan kebebasan manusia. 2. Teknologi yang selalu ada di semua bagian kehidupan, pada titik dimana seperti hidup kita didikte dan ditindas oleh teknologi. Contohnya seperti kamar Bing Madsen yang dikelilingi oleh layar, dan kantin di mana sebuah apel sintetis yang dibuat, dan saya tanda kutip, dalam petri dish, tutup tanda kutip, dianggap makanan yang paling segar. 3. Makna dalam hidup manusia juga menghilang, sebab rutinitas yang sangat monoton tidak memberi kita insentif untuk mencari sesuatu yang bermakna lebih dalam hidup. Dan yang terakhir, kehilangan kesakralan suatu jiwa, di mana manusia dianggap hanya sebagai aset atau materi yang bisa dipergunakan. Dari episode 15 Million Merits, implikasi etis dari melampaui batas-batas manusia antara lain, resiko kehilangan jati diri. Ketika kita terlalu bergantung pada teknologi untuk meningkatkan kemampuan kita, seperti mengganti tubuh dengan bagian robotik atau menggunakan AI untuk berpikir, kita mungkin kehilangan hal-hal yang membuat kita manusia, seperti emosi, kelemahan, dan hubungan. Jika semua orang menjadi sempurna, kita bisa kehilangan keunikan dan nilai-nilai manusia seperti empati atau rasa kebersamaan. Selanjutnya adalah ketidakadilan sosial. Dalam cerita ini, hanya orang-orang yang punya banyak merits atau uang virtual yang dapat mengejar mimpinya, sedangkan sebagian besar manusia di situ terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir. Kemudian, kehilangan kebebasan. Untuk melampaui batas manusia, kita mungkin harus tunduk pada sistem tertentu seperti memakai alat pelacak, chip, atau teknologi lain yang harus terus memantau kita. Kebebasan ini bisa hilang karena hidup kita dikontrol oleh teknologi atau orang yang memiliki teknologi itu. Dan yang paling penting adalah arti hidup yang berubah.
Jika manusia bisa hidup sangat lama atau menjadi sempurna, kita mungkin kehilangan rasa perjuangan atau makna dalam hidup. Hal ini seperti menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan, dan menikmati waktu bersama orang lain adalah bagian yang penting dari hidup. Jika semua hal itu mudah atau tanpa akhir, hidup bisa kehilangan maknanya. Melampaui batas-batas manusia bisa memberi kita banyak manfaat. Namun, ada resiko besar jika kita tidak berhati-hati. Kita bisa kehilangan apa yang membuat kita sebagai manusia, membuat kita menjadi manusia. Dunia bisa menjadi tempat yang lebih tidak adil. Teknologi bisa lebih banyak digunakan untuk mengontrol daripada membantu. Agar ini tidak terjadi, kita harus memikirkan baik-baik bagaimana menggunakan teknologi ini, siapa yang bisa mengaksesnya, dan bagaimana memastikan kemajuan ini. Dan tetap menghormati nilai-nilai manusia seperti kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Transhumanisme adalah usaha menggunakan teknologi untuk melampaui batas manusia, seperti meningkatkan kecerdasan, memperpanjang umur, atau mengatasi penyakit. Agar selaras dengan nilai-nilai humanisme, transhumanisme membutuhkan pedoman moral. Jika teknologi dimanfaatkan dengan bijaksana untuk meningkatkan kebebasan, kesejahteraan, dan martabat manusia, transhumanisme bisa sesuai dengan humanisme tradisional. Namun, jika teknologi hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, digunakan untuk mengontrol dan mengeksploitasi manusia, atau membuat manusia melupakan nilai-nilai seperti empati, kebebasan, dan keadilan, maka transhumanisme tidak sesuai dengan nilai-nilai humanisme tradisional.